Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atif Nur Rahman dari kelas PAIE semester 5 akan menjelaskan tentang kewajiban belajar mengajar perspektif hadis. Pembahasan yang pertama adalah landasan perintah menuntut ilmu. Ada 4 landasan yang kami bawa pada presentasi hari ini. Yang pertama adalah hadis yang berbunyi Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimat. Mencari ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan muslim. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Lalu yang kedua adalah hadis yang berbunyi Utlu bil ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga ke liang lahat. Lalu hadis yang ketiga adalah hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang berbunyi man arada dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi wa man arada huma fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib ia memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib ia memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan keduanya, maka wajib ia memiliki ilmu. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu ada satu hadis lagi yang menjelaskan tentang belajar mengajar. Mu'allimun nasil khaira yastaghfiru lahu kulla syai'in hattal hut. Hadis riwayat Ibnu Abbas, yang artinya orang yang mengajar kebaikan kepada manusia, segala sesuatu memohonkan ampunan untuknya, termasuk ikan paus. Untuk landasan perintah menuntut ilmu, ada 4 landasan dalam hadis yang saya bawakan pada hari ini. Lalu yang kedua adalah keutamaan belajar mengajar. Secara umum, menurut Jumanta Hamdayana menjelaskan bahwa belajar adalah usaha atau suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar supaya mengetahui atau dapat melakukan sesuatu. Lalu menurut pendapat lain, yakni Winkel, definisi belajar adalah suatu proses mental yang mengarah pada suatu penguasaan pengetahuan, kecakapan, kebiasaan, atau sikap yang semuanya diperoleh, disimpan, dan dilaksanakan sehingga menimbulkan tingkah laku yang progresif dan adaptif. Belajar merupakan sebuah kebiasaan atau sebuah proses kegiatan yang memang tidak bisa dilepas dari diri manusia sendiri, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk yang tidak tahu apa-apa dan tidak bisa apa-apa kecuali ia memiliki ilmu dan mau untuk berusaha melakukannya, yang disebut dengan belajar atau proses. Bisa dikatakan sebagai proses juga, karena belajar adalah sebuah perjalanan di mana seseorang yang tadinya tidak mengetahui berusaha dengan sadar untuk dia bisa mengetahui sesuatu yang belum dia ketahui. Seperti itu. Lalu bisa kita simpulkan bahwa makna belajar adalah sebuah proses yang dilakukan manusia guna mengetahui yang belum mereka ketahui. Lalu ada sebuah pembahasan lagi, yakni mengajar. Mengajar adalah imbuhan atau kata yang berasal dari kata belajar, yang mendapat imbuhan dari me dan an, yang bermakna imbuhan itu sebagai sebuah pekerjaan. Lalu menurut Nasution, mengajar merupakan suatu aktivitas organisasi mengajar adalah suatu aktivitas mengorganisasikan atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya
dan menghubungkannya dengan anak sehingga terjadi proses belajar. Jadi belajar atau mengajar adalah sebuah kegiatan yang tidak akan pernah lepas dari kehidupan manusia. Kembali pada dasarnya manusia, yakni manusia yang makhluk yang tidak mengetahui apapun dan tidak bisa melakukan apapun. Mereka bisa dalam segala hal karena mereka mempunyai akal yang dimanfaatkan untuk melakukan sebuah proses yang disebut dengan belajar. Sekian pembahasan dari saya. Lanjut kepada pemateri kedua. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Alfani Sohendar. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang urgensi ilmu dan ancaman bagi yang menyembunyikan ilmu. Dalam hadis lain dijelaskan tentang keutamaan menuntut ilmu, terutama ilmu-ilmu yang membuat kita ingat dan syukur kepada Allah. Seperti dalam sabda Rasulullah SAW berikut, Man salaka tariqan yaltamisu fi alman sahalallahu tariqan ilal jannah, yang artinya, barang siapa menempuh satu jalan atau suatu cara untuk mendapatkan ilmu, maka Allah pasti mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Ada juga hadis tentang menuntut ilmu yang diriwayatkan oleh Tirmizi seperti berikut. Man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a, yang artinya, belajarlah kalian ilmu untuk ketentraman dan ketenangan, serta rendah hatilah pada orang yang kamu belajar darinya. Jadi menurut arti ini, kita harus rendah hati kepada yang mengajarkan kita, kepada ya mungkin sekarang adalah dosen kita. Jadi kita harus menghormati beliau. Yes, kurang lebih seperti itu. Jadi kemudian menyembunyikan ilmu adalah satu sifat tercela yang disandang oleh ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, yaitu mereka menyembunyikan kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW dalam kitab suci keduanya, Taurat dan Injil. Apabila seseorang mengetahui suatu ilmu, kemudian ada orang lain yang bertanya tentang ilmu tersebut, maka ia harus menyampaikan ilmu tersebut kepadanya. Sebab apabila tidak dilakukan dan ia menyembunyikan ilmunya itu, maka ia terkena ancaman dari Rasulullah SAW. Selain itu, Rasulullah SAW memberikan perumpamaan bagi orang yang menyembunyikan ilmu. Masalul ladzi yata'allamul ilma summa la yuhaddasu bihi kamasalil ladzi bizul kanza fala yunfiku minhu, yang artinya, perumpamaan orang yang mempelajari ilmu kemudian tidak menceritakannya atau tidak mendakwahkannya, seperti orang menyimpan perbendaharaan lalu tidak menginfakannya. Hadis Hasan diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Auds nomor 693 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang berkaitan tentang apa yang wajib diketahui oleh setiap muslim dari urusan agamanya. Selain itu, menyampaikan ilmu hanyalah kepada orang-orang yang layak menerimanya. Adapun orang yang tidak layak menerima ilmu itu, maka boleh menyembunyikan ilmu itu darinya. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak salah kata atau semacamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Hikmah wabarakatuh. terhadap hadis menuntut ilmu.
tadi telah dijelaskan oleh kedua rekan saya tentang hadis menuntut ilmu, maka di sini saya akan menjelaskan tentang hikmahnya. Hikmah yang pertama dari hadis menuntut ilmu adalah mengingatkan kepada kita bahwa ilmu itu sangat penting, mengingatkan rasa sadar bahwa ilmu itu sangat penting sehingga membuat kita kembali giat dalam belajar, semakin rajin dalam belajar. Ini disebutkan oleh pemateri pertama, Saudara Atif Nur Rahman. Dalam materinya terdapat hadis, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Hadis riwayat Tirmizi. Di sini diberitahukan dalam artinya, barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah memiliki ilmu. Dari sini kita dapat menyadarinya bahwa ilmu itu sangat penting. Jika kita menginginkan kesuksesan dunia akhirat, maka kita wajib memiliki ilmu. Bagaimana cara kita memiliki ilmu? Yaitu dengan belajar. Hadis ini bisa kita jadikan acuan sebagai penyemangat kita dalam belajar, ya teman-teman. Poin kedua, hikmah yang kedua, yaitu mengingatkan rasa syukur pada kita bahwa dengan ilmu Allah akan mudahkan segala urusan kita. Ini juga dijelaskan oleh pemateri kedua, Saudara Fauzan Alfani Suhendar. Dalam pemaparan materinya disebutkan hadis seperti ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Hadis riwayat Muslim. Di sini dijelaskan, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Tuh, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Kita nuntut ilmu sekarang, susah-susah sekarang, menghafal hadis, membuat jurnal, menulis resume, dan lainnya, itu kita dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa kemudahan dalam menuju surga. Kebayang gak sih kita belajar sekarang nih, kita dapat ganjarannya kemudahan menuju surga, guys. Kemudahan menuju surga. Lanjut, poin ketiga, yaitu mampu membuat kita menjadi manusia yang berguna bagi yang lainnya. Di sini kita tahu dong, kalau kita memiliki ilmu, tentu kita dapat bermanfaat bagi yang lainnya. Tapi kalau kita cuma milikin ilmu, nggak di share ke yang lainnya, maksudnya nggak dibagi ke yang lainnya, kita jadi punya ilmu cuma buat kita sendiri, itu kurang afdol deh kayaknya teman-teman. Maka dari itu saat kita memiliki ilmu, kita wajib membaginya kepada orang lain. Kita juga tahu kan tentang hadis atau ayat ya yang ini, yang khairun nasi anfa'uhum linnas. Tuh, di sini dijelaskan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi yang lainnya. Jadi, kalau kalian punya ilmu nih kalian, tapi kalian gak mau bagi-bagi ke yang lain, kayaknya kurang afdol deh gitu. Jadi kalian jangan lupa untuk berbagi ilmu kalian kepada yang lainnya ya. Lanjut, poin yang keempat. Menuntut ilmu dilakukan di mana dan kapan saja selama ilmu yang kita pelajari manfaat bagi kita semua. Ini tuh kayaknya nggak perlu banyak penjelasan. Karena ini paling relate sama keadaan hidup kita sekarang. Keadaan hidup kita saat masa pandemik lebih tepatnya ya. Di sini saya pemateri 1 dan 2, teman-teman dan ibu dosen juga belajar bukan pada tempat yang sama seperti biasanya di kelas gitu. Kita belajar sekarang di rumah masing-masing, di ruangan masing-masing kan, untuk menghindari COVID-19 ini. Jadi di sini tuh, poin ini tuh nggak perlu banyak penjelasan karena kita sedang menjalankannya gitu. Nah, baik, karena saya sudah menjelaskan, saya akan menutup ini. Saya kira
Saya yakin, saya yakin apa yang saya sampaikan saat ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Asalkan teman-teman sekalian tidak hanya mendengarkannya saat ini saja, melainkan mengingatnya dan menerapkannya di kemudian hari. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.